kasih. Yang tidak hadir hari ini berapa orang? 3 orang ya. Satu siapa? Renanda, Nadesta dengan Intan. Ada 3 orang yang tidak hadir ya. Oh, itu alasannya kenapa? Kalau Renanda alasannya? Alfa. Ada 3 orang yang tidak hadir di hari. Sekarang coba kalian perhatikan di bawah meja, bawah kursi, kira-kira ada sampah, tidak ada sampah, silakan ditunggu dulu. Tidak ada ya. Sudah siap semuanya hari untuk terima materi? Sudah, Bu. Oke. Mbak Najar ya sudah ya? Nah, Mbak Najar sudah, buku sudah. Tapi Ibu mau tanya, materi minggu lalu itu berkaitan dengan apa? Apa? Tentang fluida. Ya. Itu materi kita yang lalu. Dan ini hari kita akan kita masih berada di bab 3 tentang hukum Paskal. Sekarang coba kalian perhatikan di depan ada gambar. Nah, ini kira-kira gambar apa ini yang ada di slide? Gambar tangga. Ini merupakan gambar konstruksi bangunan zaman dulu. Nah, pertanyaannya, ya, bagaimana agar lebih efektif untuk mengangkat benda konstruksi bangunan tinggi? Ya. Pertanyaannya itu kira-kira bagaimana supaya kita bisa angkat itu bahan-bahan yang berat untuk bangunan konstruksi bangunan yang tinggi? Ada yang bisa jawab? Siapa ya? Sera, silakan Sera. Perlu adanya alat yang mampu mengangkat beban tersebut dengan gaya yang besar atau menggunakan alat berat. Ya. Perlu adanya alat yang digunakan ya dengan gaya yang tinggi untuk mengangkat benda ya, atau perlu menggunakan alat berat. Itu yang digunakan ya. Tujuan pembelajarannya silakan perhatikan di slide. Ya, yang pertama itu memahami prinsip hukum Paskal ya, dengan benar, kemudian menerapkan konsep hukum Paskal, menganalisis rancangan proyek pompa hidrolik. Nah, dalam pembelajaran hari ini ya, yang pertama kita akan belajar tentang hukum Paskal. Yang memang kita harus tahu hukum Paskal itu seperti apa. Kemudian ini konsep hukum Paskal dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga itu kita akan merancang. Sebentar kita akan merancang sebuah alat sederhana atau kita akan merancang pompa hidrolik sederhana. Di sini ada gambar mobil ya. Gambar mobil yang terangkat di tempat cuci mobil. Ya. Kalian pernah lihat atau? Pernah lihat di mobil yang terangkat di tempat cuci mobil? Itu kenapa kira-kira mobil bisa terangkat? Ya. Ada yang tahu? Ya, kenapa ini? Mobil bisa terangkat di tempat cuci mobil karena menggunakan pompa hidrolik, di mana pompa hidrolik menerapkan prinsip hukum Paskal. Ya, jadi mobil itu bisa terangkat. Jadi kalian jangan heran-heran ya kalau di tempat cuci mobil, kok mobil ini tadi masih rata-rata tiba-tiba bisa terangkat. Jadi situ menggunakan prinsip atau menerapkan prinsip hukum Paskal ya. Nah, untuk lebih lanjut kita masuk materinya, materi untuk hukum Paskal. Nah, di sini hukum Paskal itu ada hubungan dengan pertanyaan ilmuwan yang bernama Paskal. Jadi hukum Paskal itu dikemukakan atau dihitung oleh Blaise Pascal. Ya. Perhatikan gambar di sini ada penampang 1 dan penampang 2. Jadi tekanan itu sendiri disimbolkan dengan P dan rumus dari tekanan itu sendiri P sama dengan F per A ya. Nah, itu rumus dari tekanan itu sendiri. Terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, setelah itu bagi kalian dalam bentuk kelompok. Silakan duduk berdasarkan kelompok. Jadi baik, sebelum itu bagi kalian dalam bagian LKKD, kalian nonton satu video dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat IPA semua, apa kabar? Semoga selalu
Nah, dioleskan ke ujung suntikan yang kecil. Sudah nonton semua videonya tadi toh? Sudah, Bu. Nah, ini alat yang akan kita buat, yang menjadi proyek kita, ya, yang akan kita buat. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Pada lembaran pertama di situ silakan kalian tulis hari dan tanggal, kemudian kelompok berapa dan nama anggota kelompok. Coba perhatikan di halaman kedua. Di halaman kedua di situ ada petunjuk umum. Yang pertama kita mendesain rencana proyek. Ya. Sebelum mendesain, ya, sebelum kalian menggambar, silakan kalian mencari atau mencari sumber, mau dari internet, bahan ajar atau buku paket, ya, cara pembuatan alat tersebut. Silakan kalian diskusi dulu sebelum kalian gambar atau mendesain alatnya. Silakan kalian diskusi. Kira-kira rencana gambarnya atau desainnya itu seperti apa? Jadi hari ini katanya sebatas membuat atau mendesain gambarnya saja, menyusun jadwal kira-kira kapan akan dibuat itu proyek, kemudian ya persiapkan alat dan bahan. Ya. Sedangkan untuk membuat nanti esok atau lusa cari waktu untuk buat itu proyeknya. Yang menjadi penanggung jawab ketua kelompok, dan Ibu juga tetap memonitoring kalian ya dalam pembuatan. Jadi selain dari nonton video tadi, coba perhatikan ya. Ini adalah rencana alatnya seperti ini ya. Rencana alatnya seperti ini, di mana ada penampang kecil dan penampang besar. Kemudian ada selang. Terus ada apa lagi? Mobil. Oke, alat dan bahan yang Ibu pesan itu sudah siap semua? Sudah ya. Kalau sudah, silakan salah satu dari setiap kelompok mengambil alat dan bahan yang akan digunakan. Satu alat ya. Sudah selesai gambar? Sudah, Bu. Sudah susun jadwalnya? Sudah, Bu. Oke. Terus alat dan bahan yang sudah lengkap? Sudah, Bu. Ya. Jadi hari ini kita ya kalian hanya sampai di pembuatan jadwal saja. Buat rancangan ya, mendesain gambarnya dan pembuatan jadwal. Sedangkan untuk buat itu proyek ya Ibu kasih waktu selama 2 hari ya. Ibu kasih waktu selama 2 hari, silakan kalian buatnya. Kemudian hari Selasa baru kalian presentasikan lagi ya. Kalian baru hari Selasa baru kalian uji coba alat yang kalian buat itu. Bisa toh? Ingat ya, setiap ketua kelompok atau penanggung jawab itu harus bertanggung jawab dengan anggota kelompok sampai selesainya proyek yang dibuat ya. Sampai selesainya proyek yang dibuat. Kemudian dalam pembuatan proyek, silakan kalian ambil gambar atau video. Karena ini juga dinilai ya, nanti dinilai dalam pembuatan praktikum itu kerja sama kelompok. Jadi Ibu harap setiap anggota kelompok atau semua anggota kelompok wajib berpartisipasi aktif ya. Dan kelompok 1 bolehnya rencananya saya hari Senin ya, kelompok 1 jam berapa? Ya supaya Ibu bisa ikuti. Kelompok 2 rencananya hari apa? Hari Senin. Ya.
Jam berapa? Oke. Kelompok 3? Senin juga. Jam berapa? Kelompok 4? Senin juga. Ibu mau tanya ulang tentang materi yang Ibu jelaskan tadi. Sebagai dasar untuk kalian buat itu proyek tadi ya. Nah tadi hukum Pascal itu menjelaskan tentang apa sebenarnya? Membuat Pascal menyatakan tekanan yang diberikan saat cair dalam ruangan tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Itu yang menjadi dasar untuk pembuatan pompa hidrolik. Bagaimana ya fluida yang berada dalam ruang tertutup itu diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ya. Tadi kan kalian punya pikiran, otot-otot semua sudah pada tegangnya. Supaya jangan stres ya. Silakan kita perhatikan ke depan. Bangun semua, bangun dulu. Bangun berdiri. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduklah kami siap berdoa. Jadi baik, sebelum masuk pada refleksi, Ibu minta salah satu untuk membuat kesimpulan ya, dan terkait materi kita hari ini. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada saat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Terima kasih, Grace. Tepuk tangan dulu. Oke, karena waktu kita sudah selesai, Ibu minta salah satu untuk pimpin doa lagi. Kita doa ulang. Silakan. Puji syukur kami haturkan ke hadapan hadirat Tuhan Bapa. Kami begitu bersuka kasih untuk melindungi dan menyertai kami Tuhan dari awal kegiatan kami hingga pada akhirnya dari berjalan. Terima kasih. Jadi dengan belajar kita hari ini berakhir. Minggu depan baru kita lanjut lagi ya. Sekian dan selamat siang. Siang.
matanya dulu materi minggu lalu. Yang lalu kita belajar tentang apa minggu lalu? Tentang hukum Paskah ya. Yang lalu kita belajar tentang hukum Paskah. Dan ini hari juga masih lanjut dengan hukum Paskah. Nah, sekarang kalian coba perhatikan video yang ibu tayang. Oke, ini video tentang apa? Alat apa ini? Ekskavator. Nah, ekskavator ini menggunakan prinsip kerja tentang hukum Paskah ya. Jadi ekskavator ini menggunakan prinsip atau menggunakan tentang hukum Paskah ya. Oke, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Pompa hidrolik sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sudah buat semua kan? Sudah. Kemudian yang kedua itu tujuan kedua mempresentasikan hasil kerja produk pompa hidrolik sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, adapun rangkaian kegiatannya, ya, rangkaian kegiatan pembelajaran hari ini, ya, kalian mempresentasikan atau menguji coba hasil kerja proyek tentang pompa hidrolik. Silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk yang ada. Duduk semua berdasarkan kelompok sesuai rangkaian kegiatan hari ini. Bahwa kita akan kalian akan mempresentasikan atau menguji alat yang kalian buat kemarin ya. Jadi silakan, ibu persilakan kelompok 1 untuk maju duluan mempresentasikan atau menguji coba hasil kerja proyek. Ya, silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya bernama Angela Inkamaro sebagai moderator. Saya Sulakra Canggailo sebagai penanggung jawab. Saya Anastasia Citra Petiga sebagai pemateri ke-1 pertama. Saya sebagai Cynthia Pendikende sebagai pemateri kedua. Kepada penanggung jawab saya persilakan. Di sini kami sudah membuat proyek pompa hidrolik sederhana. Adapun kesulitan pada saat kami membuat pompa hidrolik dan kami menemukan kesulitan pada saat lem. Masih ada udara dan air yang keluar. Alat dan bahan yang kami gunakan ada spoil atau penampang, selang, mobil, lem lilin, gardus, air, warna, pemantik. Kami akan melakukan percobaan pada pompa hidrolik. Di sini kami sudah memberikan beban pada penampang 1 atau A1, penampang 2 atau A2, yaitu mobil. Di sini ada penampang 1 sama dengan penampang 2 atau A1 sama dengan A2. Jika kami memberi gaya tekanan pada penampang 1 atau F1, maka fluida akan memancar ke segala arah menuju penampang 2 atau F2. Kami akan mempraktekkan. Dan inilah yang dinamakan prinsip hukum Paskah. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Besaran fisika apa saja yang ditemukan pada praktikum tersebut? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tekanan luas penampang, massa benda dan gaya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mencoba
Sekian dari kami berdua. Terima kasih. Ya, terima kasih kalian sudah presentasikan semua. Dan kami uji coba alat yang kalian buat di rumah. Ya. Dan semua berhasil, toh? Ya, berhasil ya alat yang kalian buat. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi tentang hukum Pascal. Nah, coba diperhatikan dulu. Balik kembali ke depan. Gua tanya, karena tidak kalian memeras 7 kantong plastik yang berisi air yang memiliki banyak lubang? Karena tidak? Karena ya, kalian pernah lakukan itu ya. Kemudian air itu memancar dari setiap lubang dengan sama kuat. Betul tidak? Betul. Karena ya kalian buat. Nah, ini yang dibuat oleh Pascal ya. Hasil perjuangan inilah yang diamati oleh Blaise Pascal ya. Yang kemudian Pascal ini menyimpulkan dalam hukum Pascal ya. Contoh soal, sebuah alat pengangkat mobil ya, luas penambat pengisap kecil 15 cm kuadrat dan pengisap besar 600 cm kuadrat. Soal latihan, luas penampang rak hidrolik masing-masing 0,04 meter. Ada yang sudah? Oke, sekarang Grace maju. Silakan kalian buat kesimpulan ya. Kesimpulan terkait proyek yang kalian uji coba tadi. Sudah ada yang bisa berikan apa? Buat kesimpulan? Apa? Oh, Cynthia. Ayo Cynthia, silakan dibacakan saja kesimpulannya. Ibu mau tanya, ya, sebagai bahan refleksi yang bisa ibu mau tanya, kira-kira ya, berdasarkan hasil pengamatan ya dan eksperimen yang kalian lakukan tadi ya, bagaimana kaitannya dengan teori yang kalian pelajari tadi? Ya. Ada yang bisa jawab? Nesa, ya, bagaimana Nesa? Untuk mengangkat mobil yang berat pada keadaan yang lebih tinggi dari pencuci maka diperlukan mengangkat mobil yang berkaitan dengan hukum Pascal. Itu tadi. Ya. Jadi di situ ada apa ya, penampang kecil penampang yang berdiameter kecil dan penampang yang berdiameter besar. Bagaimana bisa mobil bisa terangkat? Maka kita harus berikan gaya. Ya. Mengapa? Jadi di sini ya, mengapa pompa hidrolik itu bisa mengangkat mobil? Ya. Kenapa kita tidak pakai tangan manusia saja? Karena kita tidak sanggup ya, tidak mampu untuk angkat menggunakan tangan manusia. Makanya kita menggunakan pompa hidrolik. Nah, pompa hidrolik inilah yang bisa mengangkat beban atau bisa mengangkat mobil. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita tentang hari ini? Ya, Sarah. Dari hukum Pascal kita bisa tahu bahwa mobil terangkat itu karena adanya gaya hukum Pascal. Sekarang ibu akan berikan lembar evaluasi terkait materi kita hari ini. Silakan kalian kerjakan lembar evaluasinya. Oke, sudah semua ya, ibu kumpul.
menjadi tugas kalian itu silakan pulang di rumah, persiapan untuk minggu depan ya. Pertemuan berikutnya kalian pelajari tentang hukum Archimedes. Waktu kita bersama-sama untuk pembelajaran hari ini, Ibu minta Amos. Silakan Amos untuk pimpin kita dalam doa. Kumpulan tema mengikuti kegiatan kita, mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu, seraya dan bersyukur karena Engkau telah menyatakan cinta-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan harapan kami, lewat perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Amos. Dan terima